1465. Ada nggak? Buat. Ayo sini. Sepeda listrik. Mudah-mudahan orang sibuk nih. Mudah-mudahan. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, Bang Iqbal. Seorang wakil presiden ikut lomba mancing di Kali Bekasi. Kalimat sederhana yang mengguncang ruang publik. Bukan karena acara mancingnya, tapi karena makna politik di baliknya. Gibran Rakabuming, wakil presiden termuda dalam sejarah Republik ini, kini jadi sorotan bukan karena kebijakan, tapi karena gaya kelucuannya di panggung kekuasaan. Apakah ini wajah baru politik rakyat? Atau justru pelecehan terhadap martabat jabatan negara? Mari kita jujur, publik mulai lelah dengan drama politik hiburan. Gibran tampil di Kali Gabus, membacakan door prize, tersenyum ke kamera, dan menebar kesan merakyat. Tapi di balik tawa dan kamera, ada pertanyaan serius. Apa relevansi kegiatan seperti ini dengan tanggung jawab seorang wakil presiden Republik Indonesia? Ini bukan soal gengsi, ini soal fungsi. Negara tidak butuh pejabat yang sibuk membangun citra, tapi abai membangun kebijakan. Kita tidak sedang kekurangan panggung hiburan. Kita kekurangan kepemimpinan yang berani berpikir besar. Gibran tampak ingin menjadi rakyat, padahal rakyat sedang menunggu solusi atas harga pangan, lapangan kerja, dan ketimpangan. Sementara di sini lain muncul komentar yang getir kerja sesuai dengan pendidikan. Sarkasme yang menggigit karena masyarakat mulai membaca bahwa jabatan tinggi kini bukan lagi hasil kemampuan, tapi hasil hubungan. Budayawan Muhammad Sobari bahkan menyebut Gibran anak bloon yang dipaksakan jadi wapres. Pernyataan keras tapi menggambarkan frustasi moral yang lebih dalam, bahwa politik kita kini bukan lagi meritokrasi, tapi monarki tanpa mahkota. Sobari hanya menyuarakan apa yang banyak orang pikirkan tapi takut ucapkan, bahwa Gibran adalah simbol politik dinasti yang semakin vulgar. Sebuah dinasti yang kini menjadikan Republik sebagai laboratorium ambisi keluarga. Dan lebih ironisnya lagi, muncul dugaan bahwa jalannya ke istana tak sepenuhnya lurus. Nama Muhadjir Effendi yang disinggung terkait dengan bantuan administratif soal ijazah. Jika benar, maka ini bukan sekedar isu personal. Ini soal integritas sistem yang mulai keropos, bahkan di level akademik. Publik boleh dihibur dengan video 2 menit di kanal YouTube Wakil Presiden, tapi yang tersisa di kepala rakyat bukan tawa, melainkan tanya. Seberapa pantas seorang Gibran duduk di kursi wapres jika tak pernah diuji oleh kompetisi dan sejarah perjuangan? Kritik warganet bukanlah kebencian, itu ekspresi jujur dari rakyat yang merasa dikhianati oleh proses politik yang kotor. Karena di balik senyum Gibran di tepi kali, rakyat melihat
bayangan seseorang perwaris kekuasaan, bukan pemimpin yang lahir dari penderitaan rakyat. Kita tidak sedang membicarakan Gibran semata. Kita sedang membicarakan arah bangsa. Jika jabatan tertinggi bisa diwariskan, jika kekuasaan bisa dipoles dengan pencitraan, maka kita bukan lagi republik, tapi keluarga besar dengan gedung megah bernama negara. Sobari mungkin kasar dalam kata, tapi tajam dalam makna. Karena hanya kata kasar yang bisa menembus telinga kekuasaan yang mulai tuli. Kritiknya adalah tambaran bagi generasi muda bahwa politik bukan warisan, tapi tanggung jawab moral. Dan hari ini, ketika seorang wakil presiden lebih sibuk membagikan door prize ketimbang gagasan, maka jelas politik kita sedang turun kelas. Bukan karena rakyat bodoh, tapi karena elitnya memilih bermain di level hiburan. Jabatan wakil presiden bukan panggung mancing mania. Itu amanah sejarah. Tapi sayangnya, amanah itu kini berubah menjadi konten YouTube yang berdurasi 2 menit saja. Dan pertanyaan kini tinggal satu. Apakah bangsa ini akan terus tertawa melihat pejabatnya bermain di kali, sementara air lumpur politik semakin dalam dan rakyatnya makin tenggelam? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.